Tak tertandingi kuasamu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kakimu. Pujian Bagi siapa? bagi Raja. Pujian bagi Raja. Hello guys, selamat datang di podcast Cerita ke Aku. Nah, episode hari ini agak spesial ya, karena hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari teman kita yang bernama Kak Aceh dari Ambon. Nggak usah lama-lama lagi, mari kita cerita yuk. Hai semua, kenalin aku Aceh, umur 24 tahun. Aku sekarang pelayanan di FJ Kota Ambon. Oke. Bicara soal pelayanan dan panggilan, bagi aku secara pribadi, panggilan adalah merupakan hak istimewa dari surga, dari Tuhan yang dipercayakan untuk kita, yang Tuhan pilih secara khusus sesuai dengan kehendak Tuhan. Bicara soal panggilan, aku akan cerita sedikit. Jadi aku menyerahkan hidup sepenuhnya untuk melayani Tuhan pada saat umur aku 17 tahun. Di situ aku mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan dalam persekutuan doa, dan menurut aku itu adalah pencapaian terbaik dalam hidup aku, yaitu pada saat aku mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan di situ benar bahwa segalanya itu semuanya tentang Tuhan dalam hidup aku, dan itu merupakan suatu titik balik dalam hidup aku yang tidak pernah aku pikirkan, yang tidak pernah aku bayangkan, yang tidak pernah timbul dalam hati aku, dan itu yang Tuhan lakukan. Karena sebelumnya tidak pernah aku pikirkan bahwa aku akan melayani Tuhan, karena itu sama sekali bukan suatu cita-cita aku. Karena aku berpikir kalau melayani Tuhan itu sangat banyak tantangan, sangat banyak dituntut. Untuk itu, menurut aku itu bukan sama sekali passion dalam hidup aku. Dan aku juga, bagiku pribadi, yang dulu aku kurang tertarik dengan orang, dengan jiwa. Tetapi ketika aku dipanggil Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, aku mengalami kasih Tuhan dalam hidup aku, itu mengubah segalanya. Dan aku memiliki keinginan yang sama untuk menyenangkan Tuhan. Jadi apapun pelayanan yang Tuhan percayakan, itulah yang menjadi kesukaan aku pada saat itu. Suatu pengalaman yang luar biasa ketika aku memberi diri untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Situ benar-benar aku merasakan burn for Jesus. Segalanya aku lakukan untuk bisa dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan di situ aku doa bersama anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu. Kita doa, kita nyembah Tuhan. Di situ kita mengalami Tuhan. Dan itu benar-benar satu pengalaman yang tidak pernah aku bisa pikirkan, dan aku juga pikir itu pekerjaan Roh Kudus yang sangat luar biasa, karena aku pun tidak memiliki pengalaman sebelumnya, tidak memiliki passion dalam melayani Tuhan. Tetapi karena kekuatan dari Roh Kudus, karena keinginan, rasa haus akan Tuhan, akan hati Tuhan, maka di situ Tuhan membuka banyak hal. Tuhan membuat banyak hal yang terjadi dalam hidup aku, keluarga aku dipulihkan, dan semuanya Tuhan lakukan sangat luar biasa.
dan tantangan-tantangan dalam melayani Tuhan tuh bagi aku ketika misalkan kita sharing, kita cerita tentang Tuhan tuh ada aja orang yang gak suka, ada aja orang yang menolak, ada juga yang sudah melihat mujizat Tuhan, yang sudah melihat mujizat Tuhan, tetapi tidak mau memberi diri untuk berkomitmen kepada Tuhan. Dan bagi aku tantangan-tantangan itu ya semakin memotivasi aku untuk lebih lagi giat dalam melayani Tuhan. Ayat pegangan, ayat emas aku itu selalu di dalam Wahyu 3 ayat 2 yang berkata, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat itu selalu menjadi pegangan bagi aku untuk mengiring Tuhan. Ayat itu aku dapatkan pada saat aku menerima panggilan Tuhan dalam hidup aku. Layanan yang paling berkesan menurut aku, semuanya berkesan, tapi suatu saat aku sharing dengan sepupu aku, kita ngobrol, dan disitu dia cerita ke aku bahwa dia pernah mengikuti ibadah di kampusnya, dan ketika melihat temannya itu nangis dalam hadirat Tuhan, dia sendiri tertawa, dan dia berpikir bahwa kenapa mereka harus menangis, untuk apa mereka menangis. Di situ dia sama sekali tidak mengerti, dan dia berpikir bahwa mungkin mereka itu nangisnya tuh dibuat-buat, atau menurut pendapatnya itu kayak kemunafikan bagi dia. Dan di situ ketika aku mendengar hal itu juga membuat hati aku sedih, karena memang dia itu sama sekali tidak mengerti bahwa itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Dan di situ kita sharing, kita mulai sharing tentang Tuhan, tentang kasih Tuhan yang aku alami dalam hidup aku. Dan dia juga cerita bagaimana kehidupannya, bagaimana pergumulannya. Dan kemudian di situ aku bagikan kesaksian tentang bagaimana Tuhan dan rancangannya itu tidak pernah gagal di dalam hidup kita. Dan kita mulai doa sama-sama, dan di situ Tuhan bicara dalam hati aku bahwa dalam firman Mazmur 139, di mana Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Dan di situ kita nyanyi, kita nyanyi sama-sama, kita doa, dan di situ ketika aku bilang pada dia firman yang Tuhan taruh di hati aku kepadanya, dan ketika dia membuka firman Tuhan yang aku bagikan kepadanya, di situ dia nangis sejadi-jadinya sambil menatap aku. Dan aku percaya bahwa itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Kudus mencamah hatinya, dan dia menangis, dan dia menatap aku dengan herannya. Dan aku bilang kepadanya bahwa inilah yang Tuhan mau dalam hidupmu, inilah wujud bahwa Tuhan itu mengasihi kamu, dan Tuhan ingin kamu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan dari situ kemudian kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan wow, bagi aku itu adalah sesuatu pengalaman yang luar biasa, yaitu pada saat kita bertemu dengan Tuhan dan mengalami kasih Tuhan secara pribadi. Itu adalah merupakan sesuatu yang amat sangat luar biasa. Dan kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, mungkin itu saja kesaksian dari aku. Yang terakhir, pesan aku untuk anak-anak muda, yaitu bahwa kita merupakan aset dari kerajaan Allah,
kita adalah berharga bagi Tuhan. Kita kuat, kita mampu, dan di dalam diri kita Tuhan memberikan segudang talenta dalam diri kita yang harus kita pakai untuk kemuliaan-Nya dan menjadi dampak dan berkat bagi sekeliling kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang yang percaya, baik dalam perkataan, dalam sikap, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Jadi jangan pernah menyerah, bangkit dan bersinar untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you, God bless. Oke, jadi kita sudah mendengarkan kesaksian dari teman kita tadi, Kakak Aceh di Ambon. Sangat luar biasa kesaksiannya. Luar biasa. Sangat memberkati kita semua ya, yang di Pasti. rumah, yang di studio juga. Nah, sekarang kita mau main games. Games apa, Erin? Oke, gamesnya bernama Two Truths and One Lie. Gimana tuh, gimana? Oke, dengerin ya. Oke. Teman-teman yang di rumah mungkin bisa coba permainan ini karena ini seru banget. Oke, peraturan bermainnya kita akan punya 3 cerita, 2 diantaranya betul, 1 diantaranya salah. Bohong dong. Iya dong, kan bermain Kan doang. dosa, nggak boleh. Kan bermain doang. Ya udah, nggak ya. apa-apa. Oke. Terus? Terus masing-masing dari kita punya 2 kali. Iya. Oke? Jadi boleh mulai dari Nanda. Oh, Aku jadi- akan tebak. Oh, cerita tebak yang Nanda. salah. Iya. Boleh. Gas. Oke, two truths and one lie. Ya. Aku umurnya 19 tahun, aku suka warna ungu. Aku hari ini pakai baju warna biru. Ketahuan banget dong Nanda yang lain. Ya kan aku kasih yang gampang-gampang ya. Ya kegampangan dong, anak TK juga Ya tahu. udah. Ya teman-teman di rumah pasti tahu ya. Yang tahu jawabannya komen di bawah. Oke. Yang pertama, oke. Aku umurnya 19 tahun. Oke. Aku pakai baju warna hitam dan aku Oke. belajar di Fakultas Kedokteran. Oke, aku cari yang bohong kan? Iya dong. Kayaknya kamu nggak mungkin sih belajar di Fakultas Kedokteran. Kenapa? Emangnya aku terlihat meragukan? Kayaknya kalau kamu di Fakultas Kedokteran, kamu sekarang datang pakai baju putih, bukan baju hitam. Ih, kan masa kemana-mana aku pakai jas dokter Iya terus. kan, biar seragam. Tapi benar ya, aku kuliah di ilmu komunikasi, makanya kalau kalian aku banyak mulut ya kayak karena Aku selanjutnya. Giliran aku ya. Aku pernah potong rambut sependek ini. Oke. Aku pernah jatuh di motor tabrak tiang. Kok kamu tahu? Enggak apa-apa, enggak ketawa. Aku pernah keseret ombak di pantai. Kayaknya semuanya bener deh. I mean everything is possible, right? Enggak dong, satu bohong dong. Kamu pernah keseret ombak di pantai? Salah. Really? Teman-teman di Jadi rumah apa? bisa jawab nggak? Apa? Udah jawab aja sekarang. Jadi kamu penasaran banget sih. Iyalah. Sabar deh. Oke, jawabannya aku nggak pernah potong rambut segini. Jadi yang kedua dan ketiga itu benar teman-teman. Wow. Aku salah lagi. Ya udah, sekarang aku. Oke, Aku kasih yang susah. oke. Jadi Jangan susah-susah amat. nggak apa-apa lah, biar Iya, kamu iya, susah. Yang kedua dari aku itu anak pertama. Iya emang. Kamu kan dong. Oke, aku semester 5. Oke. Terus aku sekarang punya usaha kecil-kecilan. Oke. And then aku sekarang umurnya 19 tahun. Cari 2 kebohongan. 2 kebohongan. Kayaknya yang pertama sama kedua sih. Iya sih. Aku nggak pandai bohongin orang. Soalnya kan Tuhan Yesus marah kalau bohong. Masuk Nanda. Udah cepat kamu sekarang. terakhir. Oke, terakhir deh. Let's round. Oke. Yang pertama,
Aku suka pelajaran kimia. Tidak terlihat seperti itu ya, Bunda. Sabar. Oke, sabar. belum. Oke. Yang kedua, aku punya anjing di rumah. Heeh. Jangan madep aku dong. Pas bilang anjingnya jangan madep aku. Enggak. Oh iya. Aku punya anjing di rumah aku. Oh iya. Oke, and then Yang ketiga, aku waktu kecil bawa Emang pernah sepeda. kecil? Oh, iya. Pernah dong, pernah dong. Iya. Aku waktu kecil bawa sepeda tabrak pagar. Mana yang bawa? Aduh, kimia nggak sih? Kamu nggak suka kimia pasti? Kamu salah lagi. Ah, salah mulu. Ah, Emang aku cowok. Perempuan kan sebenarnya selalu. no comment. Apa yang betul? Apa yang betul? Yang betul. Yang terakhir. Tabrak pagar. Bukan. Lah. Kan, Terus apa? kan kita dua betul, satu salah. Kamu cari yang salah. yang betul. Nanda. Yang salah itu yang tabrak pagar sama punya anjing. Ah, gimana sih? Dua betul. Yang benar satu itu yang salah. Oh, satu yang suka kimia. Oh, oke. Sudah. Mau Udah, diulangin? nggak usah. Jadi kamu udah dapat Nggak mana usah, yang kamu bohong? suka bohong. Nggak suka. Emang kamu salah jawabnya aku gimana? Oke, sudah. Itu games kita sekarang. Sekarang kita akan lanjut dengerin kesaksian dari teman kita. Bernama Andreas. Dia orang luar, teman-teman. Luar mana? Planet? Luar angkasa. Luar negeri dong, nggak mungkin banget ya. Oh, orang really? angkasa datang ke sini. Oh really? I would Iya. love to talk to him. Okay guys, without any further ado, let's check it out. Cerita yuk. Hi, my name is Andrea Sadrak Gunawan. I am, as of right now, 15. I live in Jakarta, but used to live in Japan. Yeah. And right now I'm in the 10th grade. Okay, yeah. I'm going to be talking about more like our moving from Japan to Indonesia, because I was around 9-ish when we moved. And I don't know, since I was young, well, for the first few years I was homeschooled. And then when I was first grade, I moved to an actual public school where with other people, and it was scary. For one, I didn't really speak Japanese at home, so I had to learn that. And like it was really different from one-on-one teaching. So yeah, but I got the hang of it, and I got up to the third year. But then when I was in third grade, my parents said that we were moving to Indonesia. And beforehand, I had already gone on a few mission trips to Indonesia with my grandpa. He has a church, yeah, and I I was scared, yeah, because when we went on mission trips, we really went to like the less provided, less privileged places, and like I thought that's what was going to happen, and I was scared because in Japan I felt like I had more of a comfortable lifestyle. Yeah. Before we moved, my dad actually sat me and Isaac down and asked us, "What do you guys want when we move there?" And us being kids, we asked for like pets, a dog, stuff like that. And then he said, "What kind of house do you want?" And we were both like, "Okay, just like a normal question." So we said like a dream house, like a lot of floors. I said I wanted it to be a white house, pretty big. And yeah. So when we moved, we actually started out living with my aunt in her small house. It was pretty small, and we lived with our grandparents, two grandparents, my aunt's family, which was four of them, and then the five of us. So there was a lot of people in a tiny house. And then we started looking for a house, and there were two houses we settled on. One was a pretty small house, but could fit us. It had 2 floors, but wasn't the largest. And the other one was owned by one of my dad's friends. She owned this house in a good community. It was 3 floors, a large house with a lake beside it, and it was white, which is all things we asked for. But it was kind of out of our price range, so we weren't decided on it yet. But then the friend of my dad's decided that she would give it to us for free, and yeah, we got the house that we really wanted for free, basically. We still have to pay for like water and utilities, but other than that, it's really affordable. Also,
God blessed us in our schooling. My mom, she taught English in Japan, and when we moved here, there's a school called Springfield where we go to now. Um, she was able to get a job there teaching English, and because it's an international school, she gets paid a lot for being an American. Yeah. And because she teaches there, we also get a discounted school fee for us going there. So it is really nice because also because it's an international school, we get to speak English there and not have like a really big language barrier. Yeah, God blessed us in so many ways when we moved here, and I'm just very grateful. Even the smallest things, like Isaac had asked for a dog. Isaac, my brother, he asked for a dog when we moved here, and God gave it to us. When, like a year in, we got a little puppy. Her name's Delta, and she's still with us today. Yeah. Yeah, I mean, I was a kid, so I didn't really process it fully. So I think if I was a little older, it would have been much harder because I would have more like roots there. But I think mostly because in Japan I didn't have many like actual school friends, so what I missed the most was probably the church. But then again, I had a lot of people there to help me. Like my aunt, she's the head pastor of the church, of the kids ministry, so she really helped me out there. And though the church is is still mainly an Indonesian, I still like because my cousin's my age, she translated for me a lot. Yeah. I think because I've like always grown up in a Christian household, I've always had the Christian values and morals. And I guess because I moved when I was like 9-ish, I did like here and there little things in the church at in Japan. Then when we moved here, I didn't have that many opportunities because it was a much bigger church and stuff. But then like when I turned into like 13, 14, I like really found a passion for singing, performing and stuff. And I've heard a lot in church that we're supposed to use our talents and passions and stuff to praise God. So I really love to do worship services and like I do singing in the teen and kids sometimes. And I also joined the church dance group and I don't know, I really love using my passion for something that I'm also passionate about. I think we were really blessed because my parents, they're really prayed a lot. I think prayer is really the key to a lot of our problems in our life. Like, if we're really struggling, can really help us. Yeah. Oke teman-teman, gimana? Dua kesaksian tadi memberkati teman-teman nggak? Memberkati kamu nggak? Sangat terberkati. Luar biasa ya teman-teman kita di luar sana. Jarak nggak menjadi halangan teman-teman buat berikan kesaksian ke teman-teman biar yang lain boleh dengar. Ya, hal yang sama juga berlaku untuk teman-teman di rumah yang punya cerita-cerita atau kesaksian juga kan, Erin? Betul. Bisa komentar di bawah. Kalau kalian malu untuk komen di bawah, kalian bisa langsung kirim ke DM Instagram. Instagramnya apa? Jangkar Harapan Indonesia. Yes. Also, jangan lupa untuk like and subscribe, oke? Dan juga nyalakan loncengnya untuk bisa dapat notifikasi tiap ada episode baru. Yes. Podcast apa? Cerita ke aku. Yes. Jangan pernah ketinggalan episode yang lain. Dan bye-bye. Bye.